sama-sama lari ya lah. Kalau sama-sama takut ya. Sama-sama takut. Dia pun juga sebetulnya enggak mau menyakiti kecuali kalau dia merasa terancam. Gitu kan. Nah, kalau yang seperti yang ini kan jenis tidak berbisa. Ini merinding ya. Ini tangan saya ini nyabe ya bahasa Jawanya itu, merinding saya membaca dari sumpah palapa yang diucapkan dari Mahapati Gajah Mada. Ya Allah, berarti sangat-sangat bermakna sekali ya, dan memang ini patut kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat, cerdas damai selalu Indonesiaku. Ya, ketemu lagi di channel Belusukan Sejarah ya. Channel Hamba TVI, channel yang bertujuan untuk nguri-nguri peninggalan sejarah leluhur dan juga belusukan ya, ekspedisi mencari sisa-sisa keberadaan ya, peninggalan berupa struktur maupun candi, situs, dan juga apapun ya yang bernuansa sejarah ya. Sekarang saya ada di Pendopo Agung ya, pendopo yang ada di Mojokerto, Jawa Timur ya, pendopo yang terbesar. Konon di sini adalah tempat Mahapati Gajah Mada yang mengungkapkan atau yang mengikrarkan sumpah palapa ya, yang sangat fenomenal ya. Sampai sekarang sumpah Hamukti Palapanya itu sudah terkenal ya, baik dari Indonesia sendiri maupun di negara tetangga ya. Ya seperti ini lokasinya saat ini, karena ini suasananya hari raya ya. Saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi banyak sekali pengunjung ya yang ada di sini untuk melihat kilas balik tempat Mahapati Gajah Mada yang mengikrarkan sumpah palapanya ya pada masa era kerajaan Majapahit ya. Ya kita masuk ya, di sebelah kiri ini ada patung ya, replika dari wajah dari Eyang atau Mahapati Gajah Mada. Kita masuk ya. Assalamualaikum rahayu. Ya seperti ini ya gagahnya Mahapati Gajah Mada dulu ya, merupakan panglima atau Mahapati ya pada masa era kerajaan Majapahit yang mempersatukan Nusantara ya, baik dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua ya, dari Bali, Dompu ya. Ini Mahapati Gajah Mada ya, yang dipersembahkan oleh Korps Polisi Militer ya, seperti ini. Ya kita masuk ke dalam lagi. Ada apa? Ya di sana juga ada patung ya, patung dari mungkin replika dari Raja Majapahit ya, Hayam Wuruk ya, atau Raja Raden Wijaya, seperti itu. Ya ini ternyata di sini juga ada ular ya, ada ular besar ya sahabat Motibai. Tapi ularnya ini sudah jinak ya, tapi saya nggak berani pegang ini. Masya Allah, ular apa ini? Ular piton ya sahabat Motibai. Nggak apa-apa tadi gini. Ya
Ternyata adik-adik kecil ini malah dibuat mainan ya. Kalau saya ini takut ya, sahabat Hamba TV. Ularnya segini besarnya ya. Ya wah, sungguh indah. Bu, ini ular napa nih Bu? Sing jenengan pegang niki. Sanca tiger motle. Sanca tiger, yang satunya ini Bu. Nih. Sama-sama yuk, pegang. Ya, ini pawangnya ini megangnya ini malah enak ini, seperti teman sendiri. Ini kalau yang ini jenis apa Pak ini Pak? Ini jenis albino, sanca albino ya. Ini sudah jinak Pak? Oh sudah. Kok bisa ini menjinakkan dulu? Nah, kan di sekolah kan. Oh di sekolah kan ya. Ada gurunya, ada ya. Pawangnya. Yang berbisa bisa kita jinakkan juga. Bapak asmone sinten Pak? Saya Bapak Uda. Bapak Uda dari Mojo Tresno, Mojo Agung. Memang bapaknya pecinta, ya, pecinta ular dan juga penjinak. Ya. Sahabat ya. Ya ini sahabat Hamba TV, ternyata bapaknya nih memang sudah menyatu dengan ular ini. Ya, khususnya spesial ular memang. Jadi memang bapaknya ini spesialis ular ya. Jadi ular bukan menjadi lawan tapi menjadi kawan ya kalau sama bapaknya ini. Yang berbisa, yang tidak berbisa, ya kita pelajari karakter-karakter. Iya Pak. Ini enggak apa-apa Pak ya, saya masukkan YouTube Pak ini. Iya. Coba saya pegang Pak, amit. Ya Allah, kayak gini, keri. Iyalah ya, sahabat Hamba TV, ini bapak ini megang ular ini nggak punya rasa takut atau was-was gitu ya. Karena memang sudah hatinya sudah menyatu sama ular mungkin ya ini ya Pak ya. Halo. Pak, pesan-pesannya terhadap orang-orang ada seperti saya atau anak-anak kalau sama ular takut, sama ular justru malah dijahati, ini bagaimana Pak? Pesan-pesannya Pak? Ya kita hanya berhindar saja. Ibarat berhindar itu kalau belum tahu tentang keilmuannya, ya lebih baik menghindar dulu. Jadi nggak harus menyakiti dulu Pak ya? Nggak boleh Pak ya? Karena nggak mungkin ular itu dengan kita langsung memangsa, nggak mungkin. Sama-sama larinya lah. Sama-sama takut ya? Sama-sama takutnya. Dia pun juga sebetulnya nggak mau menyakiti, kecuali kalau dia merasa terancam. Gitu Pak. Ya, kalau yang seperti yang ini kan jenis tidak berbisa, tapi dia punya daya serang itu dengan melilit, kemudian memangsa. Tidak ada bisanya. Oh, tidak ada bisanya Pak ya? Kalau yang jenis berbisa itu ular kobra, ular hijau yang ekornya merah, ular weling atau ular cincin yang yang merah, hitam putih. Oh, itu nyengit Pak ya? Ya, mematikan. Kecil tapi mematikan. Yang ini kan jenis, apalagi ini termasuk ular langka Pak ya? Langka. Terus itu silangan. Oh, istilahnya blasteran gitu Pak ya? Blasteran, sama itu juga blasteran. Kalau yang lokal dari sini memang warnanya nggak seperti ini, lebih agresif. Tapi bisa kita latih juga bisa. Oke. Ya, teman-teman sahabat subscriber Hamba TV dimanapun Anda berada. Jadi ular itu kita harus takut atau memang ular itu tidak mau memahami karakternya aja. Tidak jahat kalau kita tidak mau menyakiti dulu ya. Kalau bahasa ini kan bahasa perasaan aja ya. Gitu kalau kita sesama manusiawinya kan ada bahasa kata. Tapi kalau dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lain itu bahasanya ya bahasa perasaan, bahasa belas kasih. Kita mengasihi dia, kita ngasih makan, ngasih minum, dia pun nanti juga akan baik pada kita. Kalau orang Jawa mengatakan gendoro. Mendorong, sama kitanya. Bapak dari mana? Saya saking YouTuber dari Mojokerto sendiri. Yang vlog. Kebetulan kita memang sejak kecil diajarkan orang tua itu ya mendalami tentang ular memang yang berbisa itu bagaimana
pertolongannya dulu diajarkan hanya untuk menolong orang yang terkena gigitannya. Oh, asal kemudian kita kembangkan lagi kepada edukasi mengenalkan satwa ini pada anak-anak remaja-remaja kita, biar mengenali ini yang berbisa, ini yang tidak berbisa, dan yang tetap kita lestarikan. Betul. Orang-orang mancanegara itu dia juga begitu melestarikan, kita juga diajarkan seperti itu, tidak memunahkan. Iya Pak, monggo Pak, dilanjut. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, itu tadi sedikit edukasi yang diberikan kepada kita semuanya ya. Ibu nggih. Ini namanya selen. Oh, ini namanya selen ya. Udah hampir 3,5 tahun ini. Kalau makan lalap ini daging ayam. Nah, ibunya juga enak ya, megangnya nggak punya rasa takut atau juga, ayo. Saya geli ya Bu. Sudah saya kasih contoh, maksudnya geli. Geli Bu saya Bu. Nanti minta gendong sendiri tadi. Ini namanya selen. Itu jenis piton ya Bu? Ini sejenis sanca. Oh, sanca. Tiger, motle. Iya. Dan ini badannya putih. Besaran Mas. Ini juga mangsanya dengan dililit Bu? Iya sama. Tidak seperti yang itu juga sama. Melilit ya? Iya. Kalau piton enggak kalau piton jalannya kencang lurus, kalau sejenis sanca biasanya di atas pohon kan. Melilit terus mangsanya. Baru makan. Ya. Cewek ini. Bapak niku rakyat jenengan. Oh, ternyata Ibu ini suami istri sama-sama pawang ular ya. Ini kalau kena sinar matahari warna daging lebih biru-biru ungu. Warnanya bagus. Iya, seperti pelangi. Iya, warnanya bagus. Ya, sahabat-sahabat TV, kita lihat ularnya ini kalau kena sinar matahari ini menyala kulitnya. Ada bagus. Pelanginya. Iya. Masih belajar peker soalnya. Enggak apa-apa Mas. Bulannya enggak mau melulu temani. Pinter. Mau nggak Mas peker ini Mas? Wait. Day. Say away day aduh. Silent namanya itu. Silent sampai silent sih away day loh. Ya ini pengunjungnya ini juga sama-sama pemberani ya. Away day. Oke, sahabat-sahabat TVI, ini tadi tidak sengaja ya kita coba ngevlog ke situs Pendopo Agung ya, yang di sini adalah tempat dari Eyang Mahapati Gajah Mada ya, mengucapkan ikrar atau sumpah palapanya di nanti di bawah sana, di dalam sana ada juga batu yang ditancapkan dari Eyang Mahapati ya, yang sampai sekarang itu tidak bisa diambil ya. Entah kedalamannya itu berapa meter atau berapa panjangnya, kita tidak tahu. Karena katanya itu dulu untuk menyimpan atau mengikat gajah ataupun perahu besar ya pada zaman dulu ya. Nanti kita akan ke sana dulu ya. Ya, kita masuki Pendopo Agung ya, pendopo yang megah dan besar sekali ini. Banyak sekali dari pengunjung yang memanfaatkan kesejukan dan juga situasi di sekitar Pendopo Agung di sini ya. Karena di sini lokasinya sangat sejuk ya, dari dalam kota maupun luar kota ya. Karena memang ini lokasinya masih Lebaran ya, hari raya mudik, banyak yang dari luar kota yang memanfaatkan mampir ke lokasi situs daerah Trowulan ya. Ya, ini tepat di depan saya ini adalah ikrar yang diucapkan dari Mahapati Gajah Mada ya. Mungkin dari subscriber maupun penonton setia dari Hamba TVI yang belum tahu
bunyi ya dari sumpah palapa itu sendiri seperti apa dan maksud dari sumpah palapa tersebut ya. Kita baca ya bersama-sama ya. Ya bisa kita lihat ya. Ini bunyinya ya. Siro Gajah Mada Patih Mahamangku bumi tan ayun palapa. Siro Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa lamun kalah ring gurum ring eran ring Tanjung Pura ring haru ya ring pahang ring pahang dompo ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana isun amukti palapa ya. Ini maksud dari sumpah tersebut adalah menyampaikan bahwa Mahapati Gajah Mada itu tidak akan berhenti berpuasa sampai seluruh kerajaan yang namanya disebut tadi di dalam sumpah itu mampu dipersatukan dalam kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Itu adalah sumpah dari Gajah Mada ya. Jadi beliau tidak mau berhenti ya. Jadi berpuasa tirakat istilahnya ya. Sampai maksud dan tujuannya itu tercapai, yaitu ingin mempersatukan pulau-pulau atau seperti namanya semua yang ada di atas tadi ya. Dari Ring Gurun, Ring Eran, Tanjung Pura, ya, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Seperti itu ya. Jadi ini saya bacanya, ini terus terang ya, sahabat-sahabat saya nggak dibuat-buat ya. Ini bulu kuduk saya, ini merinding ya. Ini tangan saya ini nyabe ya bahasa Jawanya itu, merinding saya membaca dari sumpah palapa yang diucapkan dari Mahapati Gajah Mada. Ya Allah, berarti sangat-sangat bermakna sekali ya. Dan memang ini patut kita tiru dari sumpah palapa beliau, bahwa misalnya beliau tidak akan berhenti tirakat ya, tidak akan berhenti berpuasa ya, selama tujuan atau maksudnya dari sumpah ini mempersatukan Nusantara itu belum tercapai. Ya, kita sebagai generasi muda, generasi milenial harus juga ikut bangga ya, punya tokoh ya, tokoh pada zaman dulu leluhur kita sudah punya kekuatan ya, seperti Mahapati Gajah Mada ya. Oke, sementara ini dulu ya sahabat-sahabat TV ya, belusukan kita kali ini yang ada di Pendopo Agung, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah, semoga tayang ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun gambar dalam video yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa yang belum subscribe tolong dibantu ya, agar channel ini bisa tetap terus berkembang dan berubah lebih baik lagi ke depannya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, hum santi, santi, santi hum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TV AE. Terima kasih.